Oke, jadi ini hari libur, hari yang dinanti-nantikan oleh beta untuk bisa bawa beta punya anak jalan-jalan. Nah, kali ini tujuannya ketong untuk jalan-jalan healing itu tempatnya di Transmart. Kenapa? Karena sudah lama sekali beta son berkunjung ke sini dan sekali beta mau bawa beta punya anak untuk mau lihat dinosaurus ya. Jadi pajangan dinosaurus yang ada di Transmart beta yakin akan sangat menggugah seleranya bepo anak untuk bermain dan having fun di sana. Nah, ini kutong sudah ada di Transmart. Kali ini jalan ditemani Mama Noni yang selalu setia membopong ponakannya ini ya. Jadi mau naik eskalator, anaknya tidur. Jadi Mama Noni masih benarkan posisi dan ini mau naik eskalator sekarang ya. Jadi ini Mama Noni ekstra mensupport ponakannya untuk bisa bermain. Nah, ini ada pajangan dinosaurusnya, entah ini dinosaurus varian apa beta sonde tahu. Dan ketika sudah sampai di lantai atas tempat bermain, beta bangunkan Karan. Ini di Trans Studio Mininya tempat bermainnya di sini. Anaknya sudah bangun dan langsung melek karena wahana bermainnya sangat banyak di sini. Dan ini untuk pertama kalinya. Biasanya Karan bermain tuh di Lipo, tapi kali ini beta mau ajak dia di sini karena kebetulan itu tuh ada pajangan dinosaurus yang besar-besar, dan karena anaknya suka nonton film dinosaurus, makanya hari ini beta bawa dia untuk dia bisa bermain sambil belajar di sini ya. Jadi sebagai informasi teman-teman, kotong anak-anak dong tuh kotong ajak bermain tuh supaya membangkitkan dong punya daya imajinasi berpikir saat dong ada di wahana bermain. Jadi selain bawa dong untuk healing tuh ada dia punya manfaat lainnya, itu dong bisa belajar di sana karena anak-anak seumuran dong hanya bisa belajar melalui dong bermain. Jadi ini kesempatan sudah beta ajak Karan untuk dia bermain sambil belajar di sini ya. Jadi mama nonanya selalu setia mendampingi anaknya. Jadi waktu masuk ke dalam, beta bilang Manona saja yang temani anaknya untuk bermain. Tapi karena Karan masih menyesuaikan dengan permainan yang ada, maka beta bawa dia untuk berpindah tempat ke wahana bermain yang satu lagi, dan ini mungkin yang paling pas untuk dia bermain ya. Jadi ini semacam perosotan ya, perosotan dan trampolinnya sekaligus. Ini versi mininya untuk anak-anak seumuran Karan. Jadi beta masih tuntun Karan, ajar Karan bagaimana cara dia bermain di wahana tersebut. Jadi masih dalam pantauannya beta terus mengarahkan Karan supaya dia sonde jatuh ataupun dia sonde mengalami kendala saat dia bermain. Nah, jadi ini beta terus kasih arahkan dia, beta terus ajak-ajak dia ke tempat bermain yang lain supaya dia bisa menikmati semua tempat bermain, wahana bermain yang ada di situ ya. Jadi sebagai informasi juga, untuk wahana bermain yang besar itu sekali digunakan itu kita perlu membayar tiketnya itu 20.000 untuk satu wahana bermain. Nah, tapi setelah beta amati ternyata Karan paling suka wahana bermain yang satu ini. Jadi dia sangat betah di sini. Jadi mungkin karena mainannya ukuran kecil dan pas dengan umurnya dia, jadi dia mudah menyesuaikan sehingga anaknya nyaman untuk bermain di sini. Nah, ini motor-motoran yang dia pakai untuk berkeliling di situ. Jadi ini motorannya manual, hanya didorong dengan kaki saja, tapi anaknya sangat suka dan dia sangat menikmati bermain mainan motor ini ya. Jadi ini ada perosotannya menggunakan motornya, tapi anaknya tidak menggunakan motornya, malah badannya yang diluncurin lewat treknya ini ya. Jadi ini masih tentang motor-motoran ini. Anak ini paling suka motor yang satu ini dan dia berusaha untuk menaikkan lewat trailnya ini, treknya ini, tapi ternyata tidak sesuai dengan mode yang pas untuk rel ini. Jadi beta sempat bujuk dia untuk ganti sesuai dengan motor yang sudah ditentukan, tapi anaknya malah menolak, sonde mau, dan dia mau motor yang satu. Beta coba kasih arahan petunjuk untuk yang pertama.
Tapi tetap saja anaknya memilih untuk naik motor yang lain. Oke. Jadi ini dia masih ulang-aling pilih motor yang sama. Dia masih betah di wahana bermain yang satu ini. Jadi beta masih tetap stay di dalam wahananya untuk terus menemani dia dan memantau dia. Nah teman-teman, beta mau bilang di sini kalau saat kotong punya anak bermain untuk usia 1 sampai 5 tahun, beta pikir kotong harus tetap mengawasi dong supaya kotong tahu persis dong itu dalam keadaan aman atau tidak, karena ada banyak anak di situ dan berpeluang juga untuk anak bisa jatuh atau anak saling senggol menyenggol dan bisa terjadi saling pukul memukul yang sudah diinginkan. Nah ini mama nonanya menunggu di luar karena tiketnya hanya untuk 2 orang dan memang mama nonanya mau istirahat karena waktu libur. Jadi beta yang jaga anaknya di dalam. Nah ini kotong beralih ke dinosaurusnya. Anak ini bayangkan saja ketika dia lihat ada tangkai bunga, dia copot tangkainya. Dan ini beta ajak dia untuk lihat dinosaurusnya itu yang dipajang. Ada 3 dino di sini, entah ini jenis atau tipe apa beta sudah tahu persis. Tapi beta bawa Karen untuk dia lihat semacam bentukan nyata dari dinosaurus. Ya, jadi beta masih terus ajak dia untuk dia lihat karena dia suka nonton film dinosaurus. Jadi sudah beta bawa dia untuk lihat dan ini beta tanya dia mana mulutnya dino, ya, mana matanya dino, mana kakinya dino, ya, mana lehernya dino. Dan beta tunjukkan juga ekornya dino yang panjang. Ya, jadi beta sekalian kasih edukasi ke beta pu anak tentang dinosaurus itu karena dia sering nonton. Ya, jadi beta bawa dia hari ini supaya dia bisa belajar berimajinasi lebih detail lagi ya. Jadi ini dia masih terus betah untuk tinggal di tempat pajangannya si dino ini. Ya, jadi dia kagum karena dino yang dia lihat di sini lehernya panjang yang biasa dilihat di YouTube dan hari ini dia lihat langsung bentukan pajangannya ya. Oke, jadi ini dia menuju ke tempat trampolin, tapi biasanya dia main di Lipo itu trampolinnya ukuran mini. Jadi dia masih berani, tapi kali ini mungkin dia lihat bentukannya besar. Jadi dia sudah mau mencoba. Jadi dia masih ragu untuk mencoba, alhasil dia berpindah dan menuju lagi ke pajangan dino yang satu ini ya. Jadi salah satu hal yang menarik dari dino itu adalah taring-taringnya yang lumayan tajam yang membuat anak saya selalu terpukau ya. Oke, jadi beta masih temani dia untuk lihat-lihat. Beta selalu mengikuti arah kemana dia pergi, menyesuaikan saja, yang penting anaknya happy. Dan ini dia sudah berkeliling tempat ini dan dia lihat-lihat semua wahana bermain, entah itu wahana bermain besar ataupun kecil. Dia tetap berjalan berkeliling untuk melihat-lihat situasi di Transmart ini, di Trans Studio ini. Ya, jadi dia masih berkeliling lagi. Pokoknya beta selalu siap siaga untuk mengikuti kemana arah langkah kakinya pergi. Dan kali ini dia selalu rempong kepo dengan apa saja yang ada di Trans Studio ini, Trans Studio Mini ini. Ya, jadi beta terus mengarahkan anaknya supaya dia benar-benar menikmati momen bermainnya. Kenapa? Karena momen bermain seperti ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu karena terlalu susah punya waktu untuk bisa jalan-jalan seperti ini. Ketika ada kesempatan di hari libur, maka saya dan Papa Karan akan selalu membagi waktu untuk menemani anak bermain. Ya, jadi mengatur waktunya itu salah satu dari beta atau Papa Karan yang akan menemani anak-anak. Tapi kali ini beta sendiri temani Karan, papanya tinggal bersama adiknya.
dan beta, Karen, dan mama nonanya yang pergi. Biasanya beta dan papa Karen selalu berembuk untuk menentukan waktu dan situasi yang pas untuk bisa membawa anak-anak bepergian. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk dua-dua bayinya dibawa, maka kakaknya saja yang dibawa dan papanya akan tinggal di rumah. Sekalian kan mama Karen bisa healing. Oke. Jadi ini tempat bermain, masih ada sangat banyak wahana yang belum dicoba, tapi saya menunggu cobanya saat ada papa Karen. Ya, dan ini Karen menuju ke wahana bermain yang satu ini, wahana bermain yang paling dia sukai, tapi karena saya tidak terbiasa dan tidak bisa, ya maklum. Jadi saya tidak mengizinkan anaknya bermain. Saya akan menentukan waktu yang tepat untuk bisa bersama papanya anak-anak, untuk bisa happy dan seru-seruan dengan Karen. Ya, jadi kurang afdol kalau papanya tidak ikut, itu serasanya kurang mantap lah. Harusnya papanya anak-anak itu ikut supaya bisa menemani anaknya bermain full, menikmati waktu di wahana bermain. Masih setelah berputar-putar mengelilingi semua wahana yang ada di Trans Studio, tempat bermainnya itu kembali lagi ke motor yang satu ini. Pokoknya motor yang satu, skuter kecil ini, selalu menjadi andalannya Karen ya. Jadi kemanapun Karen pergi akan kembali ke wahana ini, dan dia akan selalu naik motor yang satu ini ya. Jadi beta masih terus pantau. Beta berpikir sebenarnya beta pegal kaki, hanya karena beta mengingat akan sangat jarang punya waktu seperti ini. Akhirnya beta memutuskan untuk terus menemani anak ini untuk bermain ya. Jadi masih kembali lagi ke perosotan kecil ini, dan anaknya masih beta untuk bermain sampai beta benar-benar kapok untuk menunggu anak ini. Mengingat anaknya harus bermain sampai puas, maka sekalipun beta sudah merasa bosan, beta harus tetap stay untuk menemani anak ini sampai anak-anak ini benar-benar bilang, "Mama, ayo kita pulang." Ya. Karena apa? Setiap kali punya momen seperti ini, beta usahakan untuk beta punya anak itu sampai benar-benar puas dan capek, supaya ketika dia pulang pun dia pulang dengan rasa bahagia dan rasa senang karena dia puas bermain di wahana bermain yang kami datangi. Nah, ini masih tetap stay di tempat yang sama, dia akan bolak-balik, tapi sudah lelah dan dia minta susu untuk minum. Nah, setelah minum, kami pun masih jalan-jalan berkeliling sebentar, dan ada satu pajangan dino yang sangat besar juga di sini, dan dia sangat kepo. Dia masih berdiri dan lihat-lihat, dan setelah itu kami pulang. Ya, jadi ini perjalanan pulang, turun dari eskalator, mama nonanya selalu siaga untuk menggendong ponakannya ini. Jadi pokoknya perfecto lah momen ini kalau sama mama nona, karena mama nona akan selalu menjadi orang yang paling terdepan untuk mengurus ponakannya dan tanpa lelah ya. Jadi pokoknya thank you untuk mama nona yang selalu sayang dengan ponakan-ponakannya ya. Jadi dulu belum ada kakak Karen, kakak Joen yang selalu dibawa, dan sekarang karena kakak Joen sudah besar, gantian lagi ke kakak Karen yang dimomong oleh mama nonanya. Tapi tetap saja ketika ada waktu dengan kakak Joen pasti akan selalu dibawa juga ya. Jadi ini perjalanan pulang, kami masih terus turun melewati eskalator yang ada ya. Jadi ini Karen sangat happy karena sudah bermain puas, dan ini kami turun ke lantai dasar dan kami akan pulang, tapi ternyata kami masih mau melihat beberapa benda yang ada di lantai dasar, makanya kami masih berkeliling. Nah, saat kami berkeliling, Karen juga sangat excited. Anak ini tidak pernah capek. Akhirnya kami susuri lantai 1, hampir semua bagian dan hampir semua sudut dari lantai dasar itu kami datangi. Pokoknya kali ini kami benar-benar menyusuri setiap titik, dan tiba-tiba ada temannya Karen ya. Jadi ada satu orang anak yang datang menghampiri Karen, dan entah mengapa anak ini sangat klop dengan Karen. Jadi kalau mau dibilang tuh mereka sefrekuensi. Jadi ketika ketemu, pikirnya saya mungkin mereka tidak akan cocok, ternyata mereka sangat klop dan mereka
bermain bersama-sama. Bisa dibayangkan kan kalau dua anak ini bisa berkolaborasi lari berkeliling di Transmart, bisa-bisa security akan menggeser kami keluar. Ya, jadi anak-anak ini masih sangat uh, excited untuk bermain bersama. Jadi ini sebelumnya tidak saling kenal, tapi karena ketika ketemu dan mereka itu sefrekuensi, klop namanya juga anak-anak kalau ketemu dan merasa nyaman satu dengan yang lain, pasti mereka akan bermain bersama-sama. Pokoknya setiap benda yang ada di lantai dasar Transmart itu akan didatangi Karen dan si kakak ini ya. Jadi si kakak ini juga sangat baik sama adiknya. Jadi benar-benar adiknya pun merasa aman bermain sama kakak ini. Jadi pokoknya mereka sangat menikmati momen bertemunya mereka di lantai satu Transmart ini. Pokoknya semua tempat, semua barang itu didatangi dan disentuh-sentuh ya, jadi dipikirnya mainan padahal itu semua peralatan elektronik yang ada di lantai dasar ini ya. Jadi peralatan elektronik untuk rumah tangga. Nah, masih sama anak-anak ini masih terus lari berkeliling dan saya sama mama Noni dan mamanya kakak ini terus mengikuti mereka dan memantau mereka berdua ya. Jadi kami juga sangat senang karena ketika bertemu mereka punya keinginan untuk bermain bersama. Jadi momen ini merupakan momen di mana anak-anak ini bisa berkenalan, berteman, bisa belajar, bisa mengenal lingkungan dan bisa mendengar perintah dan arahan dari orang tua. Jadi ini momen belajarnya mereka. Jadi saya tidak membatasi anak-anak ini untuk bermain. Saya hanya terus mengontrol mereka dan memberikan arahan agar mereka bermain dengan hati-hati dan tidak terluka saat berlari di Transmart tersebut ya. Jadi pokoknya mereka masih terus menikmati momen berlari bersama dan ini pastinya mama dan mama Nona dan mamanya kakak ini akan selalu gercep untuk memantau mereka. Jadi ini dramanya mereka tuh ketika lari dan capek akan berhenti. Ya, jadi mereka sudah tiba di ayunan di lantai dasar ini ya. Jadi ada ayunan, mereka duduk dan kakaknya mengajak adiknya untuk duduk bersama-sama tapi adiknya tidak mau. Dan ini kita sudah pulang, kita sudah di tempat parkir motor. Dan Karen masih sangat excited karena hari ini dia benar-benar puas bermain. Dan teman-teman, view di luar tempat parkirannya itu pokoknya the best, indah sekali. Jadi beta juga sempat bilang ke mama nonanya, bilang tolong abadikan momen ini. Pokoknya ini momennya unik lah, seperti ada di luar negeri, gedung-gedungnya tuh bagus sekali. Jadi pas menyatu dengan corak langitnya, pokoknya keren lah.